Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau lanjutin lagi cerita tentang Mas Galuh, Bang Rifki, dan Kevin. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyak di video ini, dan subscribe channel aku. Terima kasih kalian sudah support aku. Mari kita lanjut aja ke ceritanya, let's go. Waktu itu aku lagi sedih. Gak tahu kenapa aku lagi kosong aja gitu rasanya. Beberapa hari Mas Galuh gak ada kabar. Mungkin dia lagi sibuk dengan keluarganya. Aku juga gak memaksakan untuk dia tiap hari ketemu sama aku. Cuman anehnya, ini beberapa hari dia gak ketemu. Bahkan dia juga gak nanyain kabar aku. Padahal dia aktif. Aku nungguin kabar dia waktu itu. Aku tuh udah sayang banget sama dia. Sampai suatu saat, tiba-tiba Kevin muncul di hadapan aku. Aku lagi melamun di depan kamar. Woi, lagi ngapain? Bengong aja dari tadi. Keluar yuk makan. Aku nggak lapar. Aku mau istirahat aja, capek. Kenapa sih? Lagi ada masalah lo? Enggak, lagi capek aja pulang kerja. Aku mau istirahat aja. Hey, kenapa? Nggak apa-apa, Pin. Lagi gak enak badan aja sih, rasanya kayak capek gitu pulang kerja. Kamu mau beli apa, Pin? Gak tahu. Kau sendiri gue juga males ah. Ayolah kita keluar berdua. Mau makan gak? Ya udah deh, bentar ya. Ganti baju dulu. Karena posisinya waktu itu aku masih pakai seragam kerja. Dia ngajak aku keluar. Kevin baik sih. Dia teman aku. Aku sama dia ya gimana ya, karena setiap hari ketemu ya biasa aja sih, ibaratnya kayak teman dekat lah. Aku juga gak menyimpan rasa apapun sih sama dia. Karena pada saat itu aku mikirnya Mas Galuh adalah orang yang paling spesial dalam hidup aku. Saat kita berjalan, Kevin tiba-tiba nanya, beberapa hari ini kenapa lu jalan kaki? Tumben gak bareng sama ojek online yang biasanya lu diantar jemput. Siapa namanya? Mas Galuh. Nah, iya itu, Mas Galuh. Kenapa? Aku juga gak tahu. Kayaknya dia lagi gak bisa antar jemput aku. Kemarin juga terakhir dia nyuruh temennya untuk antar jemput aku. Oh iya, nanti malam aku mau main ke rumah kakak aku. Mau ikut gak? Ke rumah Bang Rifki. Iya, Bang Rifki. Aku maulah. Aku ikut ya. Oke, habis sholat isya, lu siap-siap aja. Nanti kita ke sana. Pakai motor gua aja. Oke deh. Sekarang kita mau beli makan di mana? Kita ke sana aja ya. Seberang dulu. Boleh. Saat itu aku sama Kevin makan soto Surabaya. Itu makanan kesukaan aku juga. Kalau ke Jakarta nih, aku selalu makan soto Surabaya yang ada di Jakarta Pusat. Itu tuh enak banget. Sekarang udah gak tahu sih, mungkin masih jualan atau enggak. Buat teman-teman yang ada di Jakarta Pusat, kalian tahu nggak soto Surabaya dekat gereja katedral?
gereja Immanuel, bukan katedral tapi Immanuel. Di situ tuh ada, di pintu gerbangnya itu tuh ada yang jual soto Surabaya, dan aku sama dia tuh suka beli itu sama Kevin. Setelah itu aku makan soto, terus aku kenyang, dan dia tetap ngajakin aku untuk main lagi. Aku pikir kayak, aduh udah capek banget, mana nanti malam juga bakalan pergi sama dia kan. Kita pulang aja yuk Pin, takutnya nanti kita kecapean. Katanya kita mau pergi ke rumah Bang Rifki. Ya udah deh, kalau mau pulang mah ayo pulanglah tuh kita berdua. Sampailah di kosan. Teman-teman aku yang di kosan tuh ada juga yang masih ada di luar gitu, lagi gitaran sama ngerokok gitu lah, ngobrol-ngobrol. Dari mana kalian? Habis dari makan, beli makan. Oh gitu. Beli makan apa tadi? Beli makan soto tempat biasa. Habis ini mau kemana? Si Kevin ngajakin gue main ke rumahnya, ke rumah abangnya sih. Oh, duluan ya. Oke. Dek, bentar. Gue kan kemarin beli kopi. Ini ada lebihan. Buat lu deh satu. Lu kan suka kopi. Ini buat lu. Dia ngasihin aku kopi kenangan. Kopi kenangan. Iya, kopi kenangan. Thanks ya. Iya, sama-sama. Terus si Kevin ngeliatin aku kan, kayak dia itu tuh suka ngasih tahu aku jangan terlalu over minum kopi. Di tempat kerja aku sampai bisa 2 sampai 3 kali minum kopi. Karena kalau misalkan gak minum kopi tuh rasanya tuh pusing, ngantuk, pokoknya double gitu. Nah, terus malam-malam juga kan tiba-tiba dikasih kopi juga. Si Kevin tuh suka ngingetin kayak gak usah terlalu sering minum kopi. Taruh aja tuh di kulkas, karena di kosan itu tuh ada kulkas buat umum gitu, buat kita bareng-bareng. Tapi aku bawa ke dalam sih, karena aku pengen minum kopi juga. Terus akhirnya aku masuk ke kamar, Kevin juga masuk ke kamar. Nanti habis Isya kita bakalan OTW ke rumah Bang Rifki. Di dalam kamar sambil rebahan, aku tuh nungguin notif dari Mas Galuh. Terus aku dengan pede atau dengan menurunkan ego aku nanyain kabar dia lah. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Galuh lagi apa? Apa kabar? Beberapa hari ini nggak ada kabar. Mas Galuh sehat-sehat aja kan? Terus gak lama kemudian dibalas sama dia tuh. Dia kalau misalkan gak kita chat duluan, dia kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya Allah dek, Mas lupa ngabarin ke kamu. Maaf ya, beberapa hari ini Mas gak bisa terjemput kamu, karena Mas lagi ada urusan, banyak kerjaan juga. Gak apa-apa ya, kamu berangkat kerja sama pulang kerja sama Kevin dulu aja. Iya Mas, aku kadang sama Kevin, kadang aku jalan kaki. Tapi gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Ya gak apa-apa Mas, biasanya kan aku juga kayak gitu. Mas telepon kamu sebentar ya. Emangnya Mas lagi ngapain? Kebetulan Mas lagi gak ngapa-ngapain. Mas mau ngobrol sama kamu sebentar. Oh, boleh. Ditelepon lah aku. Tadi kan kita chatan. Halo sayang, kamu apa kabar? Baik. Kamu kangen ya sama Mas ya? Percuma. Kok percuma? Yang dikangenin gak bakalan kangen kan? So tahu. Mas juga kangen kok sama kamu. Kangen lihat kamu, kangen bercandain kamu. Pokoknya kangen sama senyuman kamu. Mas tuh dilema tahu. Apa ya? Ternyata semenjak menikah ini kita nggak bisa sebebas dulu. Sekarang apa-apa harus lapor, apa-apa harus tahu.
Mas gak bisa kemana-mana. Iya aku paham kok. Bahkan sekarang Mas juga gak ngojek lagi, malah fokus ke bisnis saja. Mas kangen banget sama kamu deh. Iya, aku juga. Kalau nanti ada waktu, main aja ke tempat aku. Tapi kalau Mas lagi sibuk, nggak apa-apa. Sekarang fokus dulu sama kerjaannya ya. Deh, Mas mau cerita. Beberapa hari yang lalu, istrinya Mas ngasih tahu kalau misalkan dia hamil. Mas lagi ngejagain perasaan dan ekstra sabar untuk ngadepin moodnya dia yang lagi nggak bisa ditebak. Kemarin dia pernah nanya tentang kamu, karena waktu itu kita pernah chatan pakai emot love. Lucu ya, tapi Mas dimarahin. Mas dimarahin sama istri Mas. Katanya Mas lagi main belakang. Dia nggak tahu aja kalau kamu itu juga cowok deh. Terus Mas jawabnya apa? Terus Mas jawabnya, ini teman Mas suka bercanda memang kayak begitu. Jadi nggak ada hal-hal lain selain itu. Lagian dia ini cowok. Kamu kalau misalkan nggak percaya telepon aja, nggak apa-apa. Dia nggak berani sih. Untung chatan kita nggak begitu parah waktu itu. Makanya Mas jarang banget chat kamu sekarang, karena dia suka tiba-tiba ngecek handphone. Sekarang istri Mas lagi di mana? Ada, lagi istirahat karena kecapean kayaknya tadi. Kamu lagi ngapain sekarang? Tadi habis makan sama Kevin, makan soto Surabaya yang waktu itu kita makan berdua. Wow, enak dong. Berdua sama Kevin aja. Iya, soalnya Kevin yang ngajak, katanya dia lagi lapar. Malam ini aku juga diajak sama Kevin main ke rumah Jambang Rifki. Oh iya? Emangnya Rifki udah balik lagi ke rumahnya? Udah. Kemarin itu dia pernah main ke sini ketemu sama Kevin. Dan dia nyuruh aku untuk main juga sih ke sana. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oh iya, Mas gak bisa lama-lama ngobrol sama kamu. Mau cuma titip pesan, jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Tapi Mas gak janji bisa setiap hari ketemu sama kamu. Tapi jujur Mas lagi kangen banget sama kamu. Kangen dipeluk sama kamu. Nanti kalau kita ketemu kamu harus peluk Mas lama-lama ya. Iya. Udah Mas mau masuk dulu ke dalam. Dah. Adek, lu ngobrol sama siapa dek? Apa? Enggak, lagi ngobrol sama teman. Kenapa? Ayo, katanya mau siap-siap. Oh iya, aku belum sholat isya. Ya udah semua buruan sholat isya, biar nggak terlalu malam kita kesananya. Ya udah bentar ya, aku siap-siap. Aku sholat isya, dia nungguin aku di depan. Terus udah selesai, baru deh kita OTW. Terus Kevin bilang, lu nggak pakai jaket? Dingin tahu di jalan. Mana udaranya lagi sejuk-sejuk kayak gini. Ambil sana jaketnya. Aduh, jaket gue di laundry lagi. Ya udah sono loh ke kamar, ini kuncinya. Ambil aja. Ngegantung. Aku disuruh pakai jaketnya Kevin. Jadi tuh kayak, aduh,
Sweet banget sih ini anak. Aku suka sih. Maksudnya kayak dia emang se-sweet itu gitu. Akhirnya aku ambil jaketnya dia dan aku pakai. Terus sampailah di rumahnya. Itu tuh Bang Rifki lagi gak ada. Adanya cuma kakaknya Kevin doang. Di situ kan rumahnya kan lumayan agak gede ya. Ada beberapa kamar. Terus ada mobil, ada motor. Terus ada kakaknya, ada ponakannya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, apa kabar? Baik. Kamu sama siapa, Pin? Sama Ade, sama teman aku. Halo Kak. Saling melakukan sama dia. Oh iya, Ade yang dulu pernah diantar jemput sama Bang Rifki ya. Iya Kak. Bang Rifkinya mana Kak? Lagi keluar tadi kayaknya, nggak tahu deh kemana, beli apa gitu. Tunggu aja di sini. Bin, ambilin minum buat Ade. Gak usah Kak, gak usah, nggak apa-apa. Kita cuman main-main aja ke sini. Jangan pulang dulu ya. Kita makan-makan dulu. Kebetulan tadi kakak masak. Jadi nanti kalian makan dulu ya. Tapi kita udah makan tadi. Gak boleh nolak rezeki. Harus makan ya. Nanti kita makan bareng. Tungguin Bang Rifki dulu pulang. Akhirnya pada saat itu kita di ruang tamu nonton TV. Si kakaknya Kevin ini lagi lipat baju sama lagi main sama anaknya gitu. Nah si Kevin juga sama main sama ponakannya. Aku nggak mau ya tetap ikut sama Kevin gitu. Kevin tuh sayang banget sama ponakannya gitu. Walaupun dia garang-garang kayak gitu, kayak cowok-cowok yang nakal gitu ya, cowok-cowok yang susah diatur, tapi sama kakaknya dia tuh nurut banget gitu. Terus akhirnya aku jadi keikutan gitu. Terus gak lama kemudian aku dengar ada motor keparkir di depan. Ternyata Bang Rifki. Kalian tahu nggak reaksinya Bang Rifki pas ngelihat aku duduk di bawah di ruang tamu sambil nonton TV? Dia memancarkan muka yang kayak oh my god, senang banget dia kayaknya sih. Terus aku juga senang. Udah lama juga kan gak ketemu sama dia. Seandainya aja aku bisa meluk dia lama, pasti enak banget gitu. Dia waktu itu pakai baju kaos, pakai celana pendek, kayaknya habis beli rokok gitu. Loh ada tamu. Apa kabar adek? Baik bang. Abang apa kabar? Alhamdulillah baik. Kevin, halo bang. Salim melatukan. Kita salim sama mereka. Terus, kau udah pernah makan? Udah. Gimana kerjaannya? Lancar? Alhamdulillah lancar bang. Sini duduk di atas, jangan di bawah. Dingin di bawah itu. Akhirnya aku duduk tuh di atas. Agak sungkan sih sebenarnya, karena Bang Rifki itu kalau misalkan lagi di rumahnya, dia jaga image banget. Dia nggak petakilan, nggak apa namanya itu jaim gitulah sama aku. Padahal kalau misalkan kita berdua doang, dia tuh nakal tahu, tangannya suka ngegrepe gitu. Cuma pada saat itu mungkin karena ada istrinya, jadi aku pada saat itu nggak diapa-apain sama dia aja. Cuma dia ngeliatin aku tuh dari atas sampai bawah tuh bener-bener kayak ngeliatin Rama gitu. Terus aku senyum aja kayak, kenapa dek? Gimana kerjanya dek? Lancar. Sekarang gimana Galuh? Masih suka antar jemput? Mas Galuh masih suka antar jemput. Cuman Mas Galuh sekarang lagi sibuk sama bisnisnya. Oh iya, katanya dia udah nikah ya kemarin ya? Iya bang, udah nikah. Emang abang nggak tahu? Tahu sih, diundang kemarin. Cuman nggak sempet datang. Paling nanti deh main-main ke rumahnya dia sambil kondangan. Tapi bentar lagi dia bakal punya anak kok bang. Oh iya, tadi dia ngabarin katanya istrinya lagi hamil. Makanya aku beberapa hari ini gak diantar jemput sama dia. Kenapa gak bareng sama Kevin aja kamu? Oh iya, kadang aku bareng sama Kevin, kadang aku jalan gitu. Vin, bareng aja sama Ade berangkat kerjanya, pulang kerjanya. Iya bang, kadang-kadang pas aku udah mau berangkat, Ade itu udah jalan duluan. Dan dia kan jalannya nyebrang. Dan gak bisa dong aku ngejar dia sedangkan dia jalannya nyebrang jalan raya gitu.
Tapi kalau misalkan ketemu mah ya ketemu